Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel. Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama bakal ngerekomendasiin salah satu wisata yang ada di Kota Batu, yaitu Eco Green Park, yang pastinya cocok banget untuk jadi destinasi liburan Sobat Mama dan keluarga. So jangan di skip videonya and happy watching. Jadi Eco Green Park ini lokasinya itu bersamaan dengan Jatim Park 2 ya Sobat Mama. Jadi kalau misalnya mau cari di Google Maps bisa cari aja Eco Green Park, atau misalnya mau cari Batu Secret Zoo atau Jatim Park 2 juga bisa, karena mereka ada di satu lokasi. Nah, untuk tarif parkirnya ini kalau untuk naik mobil pribadi yang biasa seperti ini 10.000 ya harganya. Dan Eco Green Park ini bukanya dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore ya. Jadi tutupnya itu lebih cepat dibandingkan Batu Secret Zoo-nya. Jadi kalau Sobat Mama sekalian ke Batu Secret Zoo, sebaiknya sih didahulukan aja yang Eco Green Park-nya ya, supaya nggak keburu tutup. Untuk tiket masuk ke Eco Green Park ini kalau weekday itu harganya 55.000 per orang, tapi kalau dia weekend itu bayarnya 75.000 per orang. Dan beli tiketnya itu bisa langsung di lokasi atau bisa juga pakai tiket.com atau Traveloka ya. Kadang-kadang suka ada promo-promo tuh kalau di tiket.com atau Traveloka. Dan kalau Sobat Mama mau beli tiketnya untuk rombongan itu juga bisa ya. Tadi nomor WA-nya udah Mama cantumin juga. Dan karena lokasinya itu berbarengan ya sama Batu Secret Zoo, dan emang Jatim Park grup ini suka ada harga-harga paketnya ya Sobat Mama, jadi bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan Sobat Mama. Cuma kali ini tuh Mama cuma ke Eco Green Park-nya aja ya. Nah, lokasinya itu deketan sama Batu Secret Zoo. Nah, kenapa ini Mama mulainya dari Batu Secret Zoo? Karena ternyata awalnya memang mau ke Batu Secret Zoo juga, cuma ternyata tuh di Eco Green Park-nya sendiri sekarang tuh luas banget, jadi udah capek banget untuk mengelilingi Eco Green Park-nya aja. Nah, untuk Sobat Mama yang mau ke Eco Green Park, misalnya mau bawa stroller, itu sangat friendly ya. Jadi bisa banget untuk bawa stroller ataupun kursi roda. By the way, saat kunjungan ke sini Mama itu udah beli tiketnya melalui tiket.com. Jadi langsung aja Mama tunjukin tiket online-nya, tiketnya waktu mau masuk ke sini. Nah, ini udah nyampe ya di pintu masuknya Eco Green Park. Jadi ada di sebelahnya Batu Secret Zoo ya. Dan langsung aja kita masuk, dan di paling awal ini ada ayam, kemudian ada kelinci dan juga ada kambing. Dan di sini juga kita bisa kasih makan ya. Untuk harga makanannya sendiri itu 10.000 udah dapet sayur-sayuran dan juga wortel gitu ya. Ada kayak sayuran hijau dan juga wortel yang ditempatin pada satu kotak gitu. Nah, itu nanti bisa Sobat Mama kasih ke semua hewan yang ada di sini yang bisa makan sayur-sayuran ya. Beberapa tahun lalu Mama tuh udah pernah juga nih ke Eco Green Park, tapi dulu itu belum seluas ini seingat Mama. Tapi sekarang itu ternyata di sini bener-bener luas banget dan udah kayak lengkap banget sih satu wisata ini. Gimana kalau misalnya belinya yang Batu Secret Zoo dan Eco Green Park ya, paket tiketnya, karena ngelilingin Eco Green Park aja tuh udah capek banget Sobat Mama. Jadi kalau misalnya Sobat Mama mau dalam sehari itu ke Batu Secret Zoo juga, ke Eco Green Park juga, itu harus diperhitungkan juga tenaganya ya. Apalagi misalnya kesininya itu bawa oma-oma, opa-opa, bawa yang orang sepuh, itu memang agak susah ya, karena di sini kebanyakan jalan kaki meskipun ada e-bike-nya juga. Nah, apa sih sebenarnya bedanya Batu Secret Zoo sama Eco Green Park? Karena kan ini sepertinya kan kayak mirip-mirip ya. Jadi kalau di Batu Secret Zoo itu satuannya lebih beragam nih. Jadi di sana tuh ada kayak harimaunya juga, ada singanya juga. Kalau di Eco Green Park itu nggak ada ya. Dan sesuai dengan namanya, karena ini Eco Green Park, jadi di sini tuh ada zona edukasinya juga nih yang untuk melestarikan lingkungan, karena namanya kan Eco Green gitu ya. Dan untuk variasi satwanya di sini juga cukup beragam, tapi tidak ada satwa buasnya gitu. Jadi di sini kebanyakan sih burung ya, walaupun ada hewan ternak lainnya tuh kayak tadi ada kelinci, ada ayam, terus ada alpaka, ada unta yang herbivore. Tapi di sini tuh kebanyakan burung ya, jadi banyakan unggas gitu. Nah, di area yang masih depan-depan ini masih banyak area satwa ternaknya gitu ya. Jadi ini ada area sapi, ada kuda gitu, ini ada alpaka.
Ya, di sini juga kita bisa kasih makan dengan harga yang sama tadi ya. Jadi bayar makanannya aja Rp10.000. Nah, ini kita lanjut jalan masuk ke dalam lagi, dan waktu mama kunjungan ke sini tuh ada yang lagi diperbaiki seperti ini, lagi ada pembangunan. Nah, di sini tuh sobat mama bisa sewa e-bike ya seharga Rp150.000 per 3 jam. Siapa tahu sobat mama takutnya capek karena emang kelilingnya itu jauh banget sih ini, dan udah kayak dari depan sampai pintu keluar nanti tuh udah kayak masuk ke dunia yang berbeda-beda gitu loh. Bener-bener luar biasa sini Eco Green Park. Dan untuk khasnya Eco Green Park di sini juga suka ada kayak patung-patung yang terbuat dari barang-barang bekas, karena kan namanya Eco Green Park nih. Jadi konsepnya memang menjaga lingkungan. Nah, ini kita masuk ke Bird Gallery. Kalau di sini isinya itu lebih ke kayak museum burung aja sih. Jadi burungnya bukan burung yang hidup ya. Ini kayak patung-patung burung aja. Tapi nanti kita akan lihat burung yang aslinya setelah bagian Bird Gallery ini. Nah, ini kita masuk nih ke taman burung yang burung aslinya. Nah, di area yang awal-awal ini burungnya itu kebanyakan adalah kayak jenis-jenisnya burung bangau, aneka burung bangau dari berbagai negara, termasuk nantinya juga ada kasuari, burung unta dan sebagainya. Jadi yang kurang lebih mirip-mirip ya kayak burung bangau dan sebangsanya lah gitu. Nah, ini dengan aneka macam bentuk dan spesies ya, ini lucu-lucu banget. Cuma emang kadang-kadang mereka namanya juga burung ya, namanya satwa, kadang-kadang mereka ngumpet-ngumpet di balik dahan-dahan pohon, jadi kadang-kadang ada yang gak kelihatan. Tapi secara umum sih ini seru banget karena Zahra juga suka ya sama satwa, jadi dia seneng banget untuk melihat aneka macam burung di Eco Green Park. Untuk area burung di Eco Green Park ini juga cukup luas ya sobat mama, dan di sini areanya stroller friendly karena sepanjang di sini tuh juga kita bener-bener bisa terus pakai stroller ya, nggak ada tangganya sih kayaknya. Jadi aman-aman aja. Karena kan kadang-kadang sebagian tempat tuh ada yang tangga ya, tapi kalau di Eco Green Park ini secara umum semuanya aman untuk pakai stroller. Nah, ini kita lanjut ke area yang berikutnya. Ini mulai akan masuk ke daerah campur-campur sama zona edukasi lingkungannya nih guys. Di area ini ada toilet, ada tempat beli oleh-oleh, dan juga bisa makan ya. Jadi ada kayak kafenya gitu. Dan untuk kafenya sih untuk harga makanannya masih termasuk murah ya, masih termasuk terjangkau. Cuma mama nggak beli makan di sini nih karena emang kita habis makan siang sebelum masuk ke dalam sini. Jadi kita nggak makan, cuma tadi udah mama liatin ya kisaran harganya. Nah, ini kita lanjut lagi masuk ke areanya, masih area burung-burung tapi campur sama edukasi lingkungan. Dan untuk area ini burung-burungnya itu udah agak berbeda nih. Kalau yang tadi burung-burungnya itu lebih kayak burung bangau dan sebangsanya, kalau di sini unggas banget. Jadi bener-bener bentuknya tuh kayak ayam tapi yang lucu gitu loh, warna-warni. Nah, di sini juga ada sapi ya, karena ini kan ada apa tuh tadi, ada zona biogas gitu-gitu ya. Jadi kan ada biogas yang terbuat dari kotoran hewan kayak gitu. Jadi ada zona edukasi yang seperti itu. Jadi kalau sobat mama mau kesini untuk bawa anak-anak yang udah mulai belajar IPA itu juga cocok banget. Atau misalnya sobat mama ada yang guru dan mau ajak anak muridnya untuk belajar satwa sekaligus kelestarian lingkungan, itu cocok banget ke Eco Green Park. Tapi kalau misalnya memang lebih suka mau full yang satwa-satwa aja, itu bisa ke yang Batu Secret Zoo-nya ya. By the way, untuk Eco Green Park dan juga Batu Secret Zoo itu tipenya mirip ya. Jadi dia adalah kebun binatang yang keliling seperti ini ya. Dan Batu Secret Zoo itu juga gede banget, luas banget. Jadi tipenya itu yang jalan kaki, atau misalnya mau naik e-bike itu juga bisa ya. Tapi dia bukan tipe yang naik kendaraan pribadi gitu, bukan yang keliling naik kendaraan pribadi. Tapi katanya sih sekarang udah ada nih yang baru di Jatim Park 2 ini yang drive thru, jadi bisa kelilingnya itu naik kendaraan pribadi. Cuma waktu mama kesana, waktu mama kesini nih, itu masih dalam proses pembangunan, jadi mama belum sempat nge-review si yang drive thru. Mudah-mudahan kapan-kapan ada waktu dan rezeki lagi nih untuk main ke drive thru-nya Jatim Park 2 dan bisa nge-review juga.
Nah, ini adalah salah satu contoh zona edukasinya ya. Jadi selain yang biogas tadi, terus masih ada macam-macam lainnya juga sih. Dan nanti tuh ada juga yang kayak pelestarian jamur tiram gitu, guys. Jadi bener-bener di sini campur ya antara ngelihat satwa sama pembelajaran juga untuk kelestarian lingkungan. Nah, ini dia bagian yang jamur tiram. Ini ada untuk pelestarian jamur tiram, karena jamur tiram ini kan yang biasa dimakan juga nih, biasanya buat kalau jamur crispy. Nah, ini pakainya jamur tiram kayak gini nih. Nah, ini untuk pelestariannya ya. Dan seperti yang sobat mama lihat, ini kita udah kayak masuk ke dunia lain lagi, tapi tetap burung ya. Jadi ini tuh bener-bener isinya rata-rata satuannya burung sih. Nah, di sini kita akan masuk ke daerah yang isinya itu parrot jadi kayak burung makau gitu nih, aneka burung makau yang warna-warni. Dan ini tuh juga tempatnya luas banget guys, jadi bener-bener gede banget. Yang mama tampilin di sini itu tidak semuanya ya, karena kalau misalnya semuanya tuh bakalan 20 menit lebih, bisa setengah jam sendiri cuma buat ngejelasin ini semua, karena sebenarnya mirip-mirip ya. Jadi ini intinya ada burung makau dengan berbagai macam warna dan juga jenis. Dan tetap ya, karena ini Eco Green Park, jadi di sela-sela dari melihat satwa tetap ada pelajaran-pelajaran yang diselipkan ya. Kayak tadi tuh ada kayak PLTA, kayak gitu ya, teknologi PLTA. Jadi kalau misalnya kesini bareng sama guru gitu ya, misalnya anak-anak study tour, itu cocok banget sih karena sambil diajarin. Cuma kalau mama nih karena bareng sama Zara yang umurnya masih 3 tahun, jadi ya udah cuma numpang lewat aja, lebih ke melihat burung-burungnya aja. Karena kalau ngejelasin pengetahuannya ya belum sampai situ kan. Di area burung makau ini juga bisa foto bareng sama burungnya ya. Cuma pas mama dateng itu burungnya lagi istirahat, jadi lagi kosong. Cuma nanti mama ada foto juga sama burung hantu, tapi masih di depan lagi. Jadi kalau harganya mama nggak tahu pastinya ya, tapi biasanya sih kayak gitu harganya bisa jadi 100.000 udah dapet foto yang dicetak dan juga soft filenya. Nah, ini yang lumayan menurut mama unik ya. Di ujung tempat kandangnya makau-makau ini ada kafe, dan di kafe itu tuh kita bener-bener bisa interaksi sama burung-burungnya, terutama burung merak ya. Nah, di sini tuh lihat ya sobat mama. Jadi ini kita bener-bener duduk bareng sama burung meraknya. Dan burung meraknya itu nggak cuma satu ya, tapi ada banyak, dan gak hanya yang berwarna biru itu, tapi juga yang warna putih kayak gini ya. Jadi ada banyak, dan kita sambil minum, sambil makan itu sambil bisa melihat si burung meraknya. Nah, ini kita lanjut, ini ada burung pelikan, dan kita masuk lanjut lagi. Dan kita akan masuk ke zona bebek. Jadi aneka bebek gitu ya, karena bebek tuh juga ada macem-macem nih. Ada yang black swan, ada juga bebek yang kalau mama bilang itu bebek luar negeri, bebek-bebek yang warna-warni kayak di buku-buku cerita luar negeri gitu loh sobat mama, lucu banget kayak gini nih. Nah, ini juga ada lumayan luas tempatnya, tapi emang nggak sebesar yang tempat burung makau tadi ya. Nah, ini kita masuk ke daerah owl atau burung hantu. Nah, di sini ada beraneka macam burung hantu. Selain yang di kandang ini, nanti di bagian ujungnya itu ada yang bisa untuk foto-foto. Nah, itu dia tadi mama ada foto-foto dengan harga 100.000. Itu bisa dapet 1 yang dicetak dan 3 yang dikirim soft file gitu ya. Nah, ini masuk ke area penguin dulu, tapi sayangnya pas di area penguin ini tuh nggak ada penguinnya guys. Jadi ya cuma ini aja, patung-patungnya aja gitu ya. Nggak tahu juga, mungkin emang lagi diperbaiki atau kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita lanjut masuk ke area eagle. Eagle tuh burung elang ya. Nah, ini masuk ke area burung elang, dan itu sebenarnya karena udah jam 3 lebih, beberapa kandang itu udah tutup gitu loh guys. Jadi emang kalau mau kesini tuh sebisa mungkin agak pagi ya. Kalau bisa sih sebelum zuhur tuh udah masuk, karena sebenarnya tempatnya tuh luas banget. Ada kalanya kita bakalan istirahat dulu gitu loh, capek banget soalnya untuk mengelilinginya. Nah, ini ya area burung elangnya. Di sini ada berbagai macam burung elang, dan karena burung elang ini termasuk yang ganas gitu ya, pemakan daging, jadi mereka ada di dalam kandang, nggak dibiarkan bebas gitu.
Nah, bagian burung elang tadi itu masih di tengah-tengahnya area bebek ya. Jadi ini tuh masih lanjut ada area bebek lagi nih. Tuh masih ada bebek-bebek lagi, dan ini kita masih lanjut jalan lagi, dan itu banyak banget guys jalan yang kayak gini ya. Jadi bener-bener kayak random banget gitu, kanan kiri tiba-tiba ada burung ini, burung itu, ada bebek gitu ya. Nah, ini kita masuk lagi ke daerah yang ini tuh patung-patung yang terbuat dari benda-benda bekas ya. Jadi dimanfaatkan kembali menjadi sebuah karya kayak gini ya. Jadi kayak hiasan-hiasan gitu, bikin patung burung, lukisan. Ini terbuatnya dari barang-barang bekas gitu. Nah, itu kayak ada yang terbuat dari ban, ada yang dari botol plastik gitu. Nah, itu dijadikan hasil-hasil karya seperti ini. Nah, di ujung sana ini ada tempat foto bareng sama burung hantunya. Nah, ini ya kita yang diambil ini ada 3 foto. Nah, ini Zahra bisa main sama burungnya, pegang-pegang, tapi harus hati-hati ya, karena kalau burung hantu itu juga dia cakarnya cukup tajam. Jadi hati-hati kalau misalnya anak-anaknya senang sama burung hantu. Nah, ini kita masuk ke zona selanjutnya. Ini ada rumah terbalik. Nah, rumah terbalik ini tuh jadi buat efek foto, misalnya kita ala-ala lagi di rumah yang terbalik gitu guys. Dan ini tuh juga tempatnya cukup luas. Ini nggak semuanya mama masukin footage-nya ke video ini karena emang si rumah kebalik ini luas banget ya. Dan nanti tuh ada yang area maze yang dari kaca gitu. Nah, kayak gini nih. Ini kita sampai bingung sendiri berapa menit untuk nyari jalan keluarnya karena emang gak ada petunjuknya. Jadi kita bener-bener nyoba-nyoba sendiri untuk keluar. Dan ini tuh ada jalan keluarnya ya, bukan jalan balik lagi kayak ke awal gitu. Dan setelah berapa menit kita akhirnya berhasil keluar dari daerah area cermin-cermin tadi. Dan ini masih lanjut lagi sampai nanti kita keluar dari area rumah terbalik ini. Oh ya, ini area rumah terbaliknya juga gratis ya guys. Ini nggak nambah bayar, memang udah fasilitas. Nah, ini udah kita lanjut lagi karena udah keluar dari rumah terbaliknya. Dan di sini ada kolam renang. Dan kolam renangnya ini juga gratis ya. Dan yang bayar tuh kalau misalnya sobat mama mau main Flying Fox di sini. Ini Flying Foxnya ada 10.000 per anak. Tapi ini emang Flying Foxnya kecil ya buat anak-anak. Nah, ini kan udah kayak masuk dunia lain ya. Karena ini udah tiba-tiba ada kolam renang gitu ya. Jadi ini pokoknya ini juga udah fasilitas ya, jadi gratis kolam renangnya. Dan ini kita lanjut jalan lagi. Setelah ini tuh kita bakal ada kayak animal show. Jadi animal show-nya ini ada beberapa, tapi waktu mama dateng itu kan udah sore dan juga hujan, jadinya animal show-nya tidak bisa kita tonton ya. Tapi untuk animal show-nya itu juga gratis ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau menurut mama sih termasuknya worth it ya, murah, karena 55.000 ya udah bisa banyak banget yang dinikmati gitu. Udah gitu kan banyak yang gratisnya gitu ya. Nah, ini area permainan. Jadi di sini ada wahana permainan, dan wahana permainannya ini juga gratis. Cuma kalau mama kemarin nggak sempet banyak di mainan juga karena hujan. Jadi ya udahlah ya, kita banyak berteduhnya. Dan ini ada tempat makannya juga barengan sama wahana permainannya. Untuk harga makanannya masih termasuk terjangkau untuk di area wisata ya. Tapi untuk rasa makanannya sih ya jangan terlalu berharap rasanya seenak di resto beneran gitu ya. Ya secukupnya aja lah kayak gini. Ini makan rice bowl nih ceritanya. Nah, di deket tempat permainan ini ada musolanya. Jadi ini kita bisa sholat dulu di sini. Dan nanti di dekatnya area musola ini ada masuk lagi nih ke zona edukasi seperti ini. Nah, ini tuh kayak peristiwa alam gitu guys. Jadi ini kita masuk ya di Eco Science Center. Nah, ini jadi pas masuk ini kita kayak dikasih lihat tentang planet-planet, kemudian juga ada isi bumi. Dan di sini tuh selain ada poster-poster, juga ada kayak simulator-simulator gitu ya. Walaupun simulatornya ya sebenarnya masih seadanya sih. Dan beberapa simulator di sini tuh juga lagi masa perbaikan, jadi nggak 100% ada. Dan ini areanya itu ada 2 lantai gitu guys. Jadi ada lantai 1, nanti ada turun ke bawah lantai 2, lantai bawahnya. Dan itu nanti ada juga tuh yang kayak tsunami kayak gitu ya, simulator tsunami dan lain-lain. Dan ya jadi ada juga yang masih belum jadi.
Nah, kalau yang ini ada seakan-akan kita masuk ke daerah pertambangan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini juga areanya cukup panjang sebetulnya ya. Cuma ini mama potong videonya supaya nggak terlalu panjang. Tapi yang penting mewakili ya apa aja sih yang ada di dalam area Eco Science Center ini. Dan masuk ke dalam sini tuh juga gratis ya, sudah fasilitas. Jadi tidak ada bayar tambahan. Nah, ini langsung masuk aja. Kalau misalnya sobat mama bawa anak-anak yang sudah mulai belajar IPA, cocok banget ke sini karena sesuai sama pelajaran mereka ya. Makanya kalau ke sini tuh emang lebih cocok untuk anak-anak yang udah SD sih. Oke guys, ini kita lanjut dan sebentar lagi kita akan keluar. Nah, ini udah sampai di pintu keluar dari Eco Science Center-nya. Dan di sebelahnya Eco Science Center ini ada wahana baru namanya Hanoman, tapi ini berbayar lagi ya, kalau nggak salah 20.000 per orang. Dan karena ini nambah bayar jadi mama nggak masuk ya. Oke guys, ini kita udah selesai mengelilingi Eco Green Park. Karena ini kita udah sampai ke pintu keluar. Jadi di sini ada banyak jualan tanaman juga ya kalau sobat mama mau beli. Dan selesai sudah kita mengelilingi Eco Green Park. Ini kita udah sampai di pintu keluarnya. Gimana nih menurut sobat mama? Kira-kira seru apa enggak ke Eco Green Park? Dan worth it gak sih harganya? Kalau menurut mama sih worth it banget ya. Harganya masih sangat terjangkau untuk fasilitas sebanyak yang tadi udah kita lihat. Oke deh sobat mama, sekian dulu info dari mama kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.